atas Waduk Jatiluhur. Gunung yang dikenal asri dan mampu menyuguhkan keindahan serta panorama alam yang luar biasa, dapat mengikat sanubari para wisatawan dari dalam maupun luar kota, bahkan mancanegara. Tapi siapa sangka, Gunung Lembu merupakan salah satu gunung angker yang ada di Purwakarta. Di balik keindahannya, menyimpan banyak misteri yang melegenda. Konon terdapat beberapa makom petilasan para leluhur terdahulu, salah satunya yaitu Makom Eyang Surya Kencana yang terletak di puncak Gunung Lembu. Seperti apa kebenarannya? Mari kita telusuri kisahnya bersama ahli spiritual kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TKP, bertemu lagi dengan saya Cepi Alimuddin. Di samping kanan saya sudah ada Kak Rey ya, selaku ahli spiritual kita, dan Kang Ridwan. Sahabat TKP, pada video kali ini segmennya agak berbeda, yaitu kita akan ngaji carita ya, mengaji sambil bercerita, Kang, seperti ngadongeng itu. lah. Ya, ngadongeng, cek Sundanya mah ngadongeng ya. Nah, kenapa kok segmennya berbeda dari sebelumnya? Dikarenakan ahli spiritual kita, Kak Rey, yaitu sedang berbadan dua, sedang mengandung. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kami sepakat untuk berhenti dulu melakukan penelusuran. Adapun tema ngaji carita kita kali ini yaitu napak tilas atau menguak sejarah tentang makom karomah Eyang Surya Kencana yang berada di puncak Gunung Lembu. Mungkin untuk lebih lanjutnya, Kak Rey bisa sedikit menceritakan dulu sasakala atau sejarah Raden Surya Kencana itu dari mana sih asal muasalnya? Baik, terima kasih Kang Cepi. Saya akan bercerita dari awal kelahiran ya. Iya. Jadi Raden Surya Kencana itu dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Raden Arya Wiratanudatar dan seorang ibu yang bernama Tina Dewi Sriana. Dewi Sriana. Iya, Tina Dewi Sriana. Ayahnya itu kan Raden Arya Wiratanudatar yang berada di kawasan Cianjur ya, Kang ya. Ya. Nah, kalau untuk ibunya sendiri, beliau merupakan putri dari kerajaan Jin. Putri dari Raja Jin. Jadi intinya perkawinan silang dua bangsa ya, misalnya ada bangsa manusia dan bangsa jin. Iya. Jadi dulu saat Raden Arya Wiratanudatar sedang tirakat, beliau ditemui oleh Raja Jin yang Dimanakah itu teh tirakatnya? Kalau tirakatnya bisa disesuaikan. di gua yang berada di daerah Subang, Kang. Subang. Nah, Subang Sagala Herang. Iya. Nah, beliau dijumpai oleh Raja Jin yaitu Syekh Jubaidi ya. Dan itu nama Raja Jinnya, Syekh Syekh Jubaidi. Jubaidi. Syekh Jubaidi. Jin Islam bukan ya? Raja Jin Islam. Raja Jin Islam. Beliau menawarkan putrinya yang bernama Nyimas Tina Dewi Sri untuk menikah dengan Raden Arya Wiratanudatar. Oh ya, pemirsa mohon maaf jika kosakata saya belibet karena kita dari suku Sunda ya, Kang ya. Jadi agak sedikit campur, mohon dimaafkan ya. Nah, teh dari hasil perkawinan antara Raden Arya Wiratanudatar Ya. sama Putri Jin itu menghasilkan berapa anak? Menghasilkan 3 anak. 3 anak. Beliau mempunyai 3 anak yaitu Raden Surya Kencana, Nyimas Sukaesi dengan Nyimas Andaka. Berarti yang pertama itu yang mana tuh yang paling dituakan deh? Yang Peruntutannya gitu. Raden Surya Kencana. Oh, pertama itu, yang kedua Yang kedua Nyimas Endang Sukaesi. Yang ketiga Nyimas Andaka. Ya, adapun katanya bahwa Raden Surya Kencana ini
dibesarkan di Gunung Pangrango apa sih? Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Kalau untuk Eyang Surya Kencana beliau dididik mulai dari Gunung Gede Pangrango. Kalau untuk adiknya Nyimas Endang Sukaisi dia berada di Gunung Ciremai. Dan untuk Nyimas Andaka beliau berada di Gunung Kumbang. Sebenarnya tujuan utamanya kenapa sih bisa berbeda-beda wilayah seperti itu? Bagaimana teh menurut pandangan teteh? Jadi kan beliau juga merupakan, kalau yang terkenal ya Kang ya, anak dari Raden Arya itu merupakan Eyang Surya Kencana. Kalau yang dua itu mereka itu adalah mengikuti ibunya dari masuk ke dalam bangsa gaib. Dan berada, tidak mungkin kan satu putri gitu ya berada di naungan yang sama. Jadi beliau ditugaskan ke daerah berbeda-beda lah yang seperti itu Kang. Untuk daerah Gunung Ciremai juga itu bisa dibilang pemimpinnya kah itu teh di bangsa gaibnya itu? Pemimpin bisa dibilang pemimpin karena beliau juga menikah dengan pimpinan yang ada di sana. Kalau adik-adiknya kan adik-adiknya kan cewek ya kan ya. Jadi perempuan gitu. Iya. Kalau perempuan kan beda dengan laki-laki yang bisa menjadi raja gitu. Nah, yang bikin saya penasaran itu perjalanan Raden Surya Kencana itu bisa ke daerah Gunung Lembu itu gimana gitu awal perjalanannya kan? Nah, begini Kang. Yang bikin penasaran itu. Jadi sebelumnya kita menelaah jauh gitu ya Kang, jauh mundur dulu ya Kang, sebelum ke Gunung Lembu gitu ya. Jadi Raden Surya Kencana ini setelah dewasa, beliau juga ditugaskan oleh ayahnya untuk menyebarluaskan agama Islam di Cikarang. Untuk meneruskan ayahnya. Berarti pertama penyebarannya itu di Cikarang. Di Cikarang dulu. Iya, kalau untuk Raden Surya Kencana. Untuk meneruskan jejak ayahnya lah gitu ya. Yang tadi itu. Enggak, kalau untuk Raden Arya Wiratanodata. Ya. Nah, setelah dari Cikarang kemudian beliau menyebarluaskan lagi ke berbagai tempat. Kemudian disitulah awal muasalnya beliau menapak-natik dari gunung ke gunung. Jadi setelah beranjak dewasa beliau dinikahkan juga dengan wanita yang berasal dari kerajaan jin juga. Sama juga ya. Jadi mengikuti jejak ayahnya lagi nih dari sini. Kalau ayahnya kan dinikahkan dengan putri Raja Jin Islam. Kalau beliau sendiri Raden yang Surya Kencana itu masih sama, jinnya masih sama aliran Islam. Iya, masih dari aliran Islam. Karena ibu dari Raden Surya Kencana memiliki 3 wujud ya Kang ya. 3 wujud. Iya. Beliau memiliki 3 wujud, yaitu wujud Arum Sari, Arum Wangi, dan Arum Asih. Jadi kemudian istri dari Eyang Surya Kencana ini hanya memiliki 1 wujud saja. Nah, dari situlah kemudian Eyang Surya Kencana beserta istrinya ditempatkan untuk fokus berada di Gunung Gede Pangrango. Kalau itu istri dari Eyang Surya Kencana itu dari gunung mana gitu teh? Kerajaan jin mana? Kalau untuk dari kerajaan jin yang berada di Gunung Gede Pangrango. Iya. Nah, makanya beliau pun disuruh untuk mendirikan kerajaan jin di Gunung Gede Pangrango. Iya. Gunung Gede Pangrango. Sampai saat ini mungkin kalau kalian yang suka mendaki gitu ya ke Gunung Gede Pangrango, kalian pasti akan menemukan
yang namanya alun-alun Surya Kencana. Di situ ada yang namanya batu Dongdang. Batu Dongdang. Iya, dinamai dengan Batu Dongdang. Disitulah singgasana dari Eyang. Di sana beliau mendirikan di Gunung Gede Pangrango itu, Kang. Beliau mendirikan kerajaan jin ya. Nah, alun-alun itu sebagai tempat lumbung leitnya, Kang. Lumbung leit. Iya. Kalau disundakan itu artinya Iya, apa itu? lumbung itu leit. Leit tempat penyimpanan padi gitu. Lumbung padi. Iya, lumbung padi. Nah, dari situ kan kenapa beliau berada di Gunung Gede Pangrango? Karena balik lagi, Kang. Jadi beliau itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ajian macan putih. Dengan ajian macan putih lah gitu ya. Nah, karena ilmunya ini sangat tinggi, jadi beliau ditugaskan oleh kakeknya ya yang bernama Syekh Jubaidi ini untuk mengikuti jejak buyut, mungkin kakek buyutnya terdahulu yaitu Prabu Siliwangi. Ya, Prabu Siliwangi. Nah, dari situlah beliau kemudian datang ke Gunung Pangrango dan bertemu dengan istrinya ini gitu ya. Menikah lalu mendirikan kerajaan jin. Nah, dari situ juga kita tahu bahwa dari sini juga kan seperti yang kita ketahui ya, Kang, di Gunung Lembu juga selain ada patilasan Eyang Surya Kencana, ada juga patilasan dari Eyang Prabu Siliwangi juga kan. Nah, kemudian beliau juga ditugaskan lagi nih, Kang. Emang ada gitu kan? Ada. Ada. Yang tidak mungkin banyak orang yang tidak mengetahui tentang ini. Begini teh, mohon maaf saya memotong pembicaraan teteh. Kebetulan saya pernah mendaki ke Gunung Lembu dan di sana saya oleh warga setempat juga bisa dikatakan ditunjukkan bahwa itu adalah makom petilasan Eyang Surya Kencana, dan jujur saya baru mendengar kalau di sana juga ada petilasan Prabu Siliwangi. Jadi beliau sudah terdahulu datang ke sini gitu sebelum Eyang Surya Kencana. Beliau yang lebih pertama itu dituakan yang Prabu Siliwangi gitu Eyang ya? Prabu Siliwangi. Nah, kalau untuk Eyang Surya Kencana, apakah ada teman sejawatnya mungkin atau hanya seorang diri waktu istilahnya di zamannya beliau gitu datang ke gunung ini teh? Kalau yang mungkin pimpinan gitu ya, kalau pimpinannya adalah beliau sendiri yang Surya Kencana, namun beliau cuma datang berbarengan dengan enggak membawa pasukan, cuma dengan ajudan mungkin ya, dengan ajudannya cuma berdua saja. Beliau tirakat di sini. Perlu kalian ketahui juga, kita kan berada di Gunung Lembu ini, berada di daerah yang dekat dengan Sungai Citarum ya, Kang ya. Nah, di Citarum juga di kawasan Citarum juga kan sangat banyak petilasan Eyang Prabu Siliwangi, Kang. Jadi salah satunya itu adalah Gunung Lembu ini. Karena di Gunung Lembu ini kan berada di 3 gunung ya. Mungkin kalau yang terkenal ke daerah luar itu ada yang disebut Gunung Tilu. Gunung Tilu itu ciri khasnya. Nah, untuk di Gunung Parang sendiri teh ya, Gunung Parang itu kan kata orang para leluhur. Apakah ada bekas petilasan Eyang Surya Kencana nggak di sana gitu? Atau hanya di Gunung Lembu saja? Kalau untuk di Gunung Parang kebetulan beliau hanya melewati saja karena beliau menghormati peninggalan banyak peninggalan leluhurnya juga di Gunung Parang ini. Jadi beliau tidak ingin tidak ingin ikut campur lah gitu ya. Jadi tidak ada bekas petilasan beliau di sana gitu. Sebenarnya kalau misalkan kalian mencari konten kita terdahulu tentang Nyai Kentring Manik, kalau flashback lagi gitu ya, Kang ya, mungkin kalian pernah dengar juga kalau saya menyinggung tentang Eyang Prabu Siliwangi di situ. Apakah ada hubungannya tuh kan? Ada. Dengan Prabu Siliwangi dengan Kentring Manik. Kentring Manik.
kan saya jelaskan di situ bahwa Nyi Kentering Manik itu adalah dayang dari istri yang tidak ingin diketahui oleh Oh iya. Dayang Berarti yang Prabu Siliwangi. Tidak diketahui itu tanda kutip. iya Iya, beliau ya. yang tidak ingin Nah, disebarkan. saya juga penasaran itu teh. Raden yang Surya Kencana itu kan nikah sama bangsa Junjungan gitu ya. Kalau boleh tahu anak-anaknya itu nama-namanya siapa gitu teh? Kalau untuk anak-anaknya banyak sekali Kang yang tidak ingin disebutkan karena beliau hanya fokus ke gaib. Oh iya teh, ada pertanyaan dari saya pribadi. Kenapa sih orang-orang terdahulu, sebenarnya contohnya adalah yang Surya Kencana, jadi memilihnya itu tirakatnya itu ya identik di area pegunungan, bahkan banyak yang lainnya, sosok yang lainnya atau tokoh yang lainnya gitu. Kenapa selalu memilih di area pegunungan gitu? Baik, tapi saya jawab ya. Kenapa beliau memilih gunung lah, pegunungan gitu seperti Gunung Gede Pangrango, Gunung Lembu gitu ya. Banyak leluhur kita itu beliau ingin tirakat di tempat yang benar-benar sunyi senyap. Nah, kebetulan gunung itu kan dulu tidak banyak orang yang mendaki ya Kang. Tidak seperti sekarang sangat ramai pendaki gitu. Nah, beliau juga kalau dulu kan baik kan, tapi saya jawab ya, mungkin jawaban dari yang keluar dari mulut saya bakal campur-campur Kang Cepi, mohon maaf ya untuk semua pemirsa juga. Kenapa leluhur kita memilih pegunungan untuk tirakat? Leluhur kita itu memilih pegunungan dikarenakan suasana yang sunyi senyap, belum banyak pendaki seperti sekarang ya Kang ya. Nah, selain itu juga kalau untuk daratan mungkin sekarang kita melihat air itu ada sedikit di bawah gunung gitu ya. Jadi kieu Kang Cepi ari Kapung Kurma kitu nya sesepuh orang teh palalinter. Palalinterna kunaon? Neangan tempat nu sepi, anu tiis, salah sahijina eta kunaon tirakat seseueurna di gunung. Kaduana, jauh sebelum Eyang Surya Kencana berada di tirakat di gunung tersebut, seueur oge Kang, seueur oge leluhur-leluhurna tirakat di gunung eta. Janten seueur menyerap energi si gunung eta teh. Janten we tidinya teh diteruskeun ku turunanna. Berarti aya koneksinya. Jadi selain tapak surtapak tidinya. Jadi selain ku enakeun tiis, jauh ti keramaian, komodi kan Kapung Kurma keur zaman-zamanna penyebaran agama Islam, seseueurna kan anu ricuh gitu nya kan, gaduh lah gitu, seueur anu perang teh lah itu teh ieu teh ari ka gunung mah kan naekna rada abot panginten nya. Ari kanggo nu biasa-biasa mah insyaallah moal kaganggu eta janten kitu kan jawabanna. Tah ari sa entos ngahyangna kan tadi saur teh di Gunung Gede Pangrango nya. Tah eta teh gaduh titinggalan teh teh. Anu kangge titipna teh kumaha mulai ngahyangna gitu teh. Ari titipan nama cacandakan ieuna pangintenan teh nu aya dina badana kitu nya. Eta mah sadayana anjeunna disimpen di goa, di salah satu goa di tempat anjeunna dilahirkeun. Nyata Goa Walet anu aya di daerah Ciberem. Ciberem ya. Nya, mangga kanggo sahabat TKP nya pami hoyong jarah ka situsna aya di Goa Ciberem, Goa Walet anu dijagahna teh ku Mbah Dalem Cikundul. Saha Mbah Dalem Cikundul teh salah satu petapa sakti yang terlalu lama bertapa di situ karena beliau juga mengemban amanah dari Eyang Surya Kencana untuk menjaga barang-barang peninggalan Eyang Surya Kencana sampai-sampai dia tirakat lama. Dan bisa dijelaskan nggak teh apa saja gitu ya barang-barangnya? Maksudnya gini teh kan saking lamanya tirakat, apakah masih perwujudan berbentuk manusia atau memang berubah perwujudan? Kan banyak mitos yang
katanya berubah jadi batu, jadi apalah saking lamanya. Siapa itu? Dari Mbah Kuno Kuno. berarti ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, karena dia kelamaan, jasadnya Allah pelihara, namun tempatnya dijadikan sebuah batu. Jika kalian main ke situs Gua Walet Ciberem ya, pasti kalian akan menemukan batu petapa yang udah berkumpul. Itu lah. Nah, tinggal peninggalan apa berarti Kang Cepi? Naon wae gitu teh? Pami peninggalan Yang yang Surya Kencana. Mbah Kuno eta teh. Nah, mungkin kalau misalkan saya memaparkan lebih jelas, takutnya ada oknum-oknum ya Kang ya. Untuk peninggalannya nggak akan saya paparkan lebih jelas ya Kang, takutnya ada oknum-oknum yang berniat buruk mungkinnya di tempat itu. Mungkin salah satunya itu baju jirahnya. Maksud baju jirah bukan baju perang seperti yang kalian tahu ya. Tapi seperti pakaian-pakaiannya, jubah-jubahnya beliau seperti itu Kang. Kalau untuk di zaman sekarang mereka menyebutnya dengan harta karun mungkin seperti itu. Tapi bukan harta karun berarti uang atau koin-koin emas, bukan. Cuman peninggalan. Iya, peninggalannya. Bekas pedangnya ada di situ, baju jirah yang disebut baju jirah, ada jubah gitu ya Kang. Iya. Ada di situ juga. Tapi begini Kak Rey, ada sebagian yang mengatakan bahwa Raden Surya Kencana itu apa? Surya Kencana Mangkubumi atau apa sih? Raden beliau kan dikenal dengan sebutan Raden Surya Kencana ya. Iya. Ada juga yang menyebutnya Haji Raden Surya Kencana karena beliau pun meninggal dalam keadaan sudah berhaji gitu ya. Dan ada juga yang menyebutkan beliau sebagai Raden Surya Kencana Winata Mangkubumi. Kalau dari nama asli dari orang tuanya hanya Surya Kencana aja. Karena beliau sering tirakat, bertemu dengan orang-orang pendahulu, dan disitulah beliau mendapatkan gelar Winata Mangkubumi. Karena kebetulan juga kan, kalau dengan apa yang saya yakini ya Kang, Raden Surya Kencana sampai sekarang masih ada nilemnya itu di Gunung Gede Pangrango. Kalau kalian ingin tahu apa itu nilem, jelaskan sedikit tentang nilem ya Kang ya. Mungkin kalian pasti bertanya-tanya, kok Kak Rey percaya bahwa yang Surya Kencana sampai sekarang masih ada di Gunung Gede Pangrango. Jadi kalau apa yang saya percayain, nilem teh nyaeta jasadna anu dipelihara ku Gusti Allah dugi ka ayeuna. Komadei kan jika nuku abi dicaritakeun tadi bahwa yang Surya Kencana teh nikahna sareng bangsa jin gitu nya. Pami nikah sareng bangsa jin moal mungkin anjeunna teu tiasa rogo sukmo gitu kan. Moal mungkin anjeunna teu tiasa rogo sukmo. Komo deui anjeunna di kerajaan gaib eta kan sebagai raja gitu nya Kang ya. Nah, anjeunna pami janten gaib tiasa mang nyarupakeun macan putih sebagai ajianna teh geuning ya. Itu sedikit memotong teh tadi kan teteh belum menjelaskan secara spesifik mengenai nilem. Nilem itu istilahnya sama dengan moksa atau gimana? Jadi ada beberapa kata gitu kan. Ada nilem, moksa, dan ngahiang. Kalau tujuannya sama. Oh, masih satu makna sebenarnya itu ya, artinya. Satu makna jasad yang dipelihara sama Allah Subhanahu wa taala dan masih bisa ikut campur dalam kehidupan yang sekarang kita jalani ini. Nah, disitulah dia diberi gelar Mangkubumi. Jadi sampai sekarang wallahu alam berarti masih ikut berkecimpung ya, memantau kita, kehidupan kita gitu, masih ikut berbaur seperti tidak itu. Sedikit mungkin ya Kang, tidak sedikit para pendaki yang mendaki Gunung Gede Pangrango. Kenapa saya dari tadi menjelaskan tentang Gunung Gede Pangrango? Karena nilem terakhirnya beliau kan adanya di sana ya Kang ya. Kalau Gunung Lembu ini cuma sebagai tempat dia tirakat lah gitu. Penjelajahannya. Iya. Nah, jadi tidak sedikit para pendaki yang mungkin akan mendengar suara lumbung padi, yang mendengar adanya keramaian di alun-alun Surya Kencana karena beliau lah suara gamelan. Nah begitu, karena beliau mendirikan itu tepat berada di alun-alun Surya Kencana. Untuk ayahnya juga gitu teh,
itu ada nama gelar sama nggak seperti yang Surya Mungkin Kencana? dulu beliau Arya Wiratanudatar itu bukan asli namanya gitu ya Kang ya. Dan beliau tirakat di Cikarang yang seperti saya sebutkan tadi, yang Surya Kencana datang ke Cikarang untuk meneruskan. Ya. Nah, jadi saat bertemu dengan mertuanya gitu, calon mertuanya dulu, beliau diberi gelar Arya. Arya. Gara-gara tirakat itu beliau mendapatkan gelar Arya. Oh, berarti teh titik letak anu kapungkur terakhir Anjeunna ngahiang teh aya di Gunung Gede Pangrango eta teh. Leres. Leres anjeunna nilem di Gunung Gede Pangrango, mulai ngadirikeun kerajaan Jin nu tadi ku abdi sebatkeun, mulai muka anu anjeunna gaduh istilahnya Kang nya. Nya. Kanggo istilahna teh nyaeta kieu Salewu Leuit, Salewu Mangar, Salewu Jajar, Tangkal Kalapas Melak Kalapas, Salewu Tangkal. Artina persatuan eta. tina persatuan sadayana jeung manehna teh hoyong gaduh ngarangkul lah kitu nya Kang nya, ngarangkul saseueur-seueurna murid. Boh murid anu aya di kerajaan Jin, boh murid anu hoyong anu jasad lah kitu nya, anu hoyong dohiran orang gitu ya. Janten anjeunna istilahna mah tos siap saseueur-seueurna sabaraha wae oge Murid teh di kalangan tos siap bangsa Jin. nya. Boh eta di kalangan bangsa dohir. Jamin nu ayeuna masih jumenang gitu nya. Eta mungkin aya syarat-syarat teh lah nyampe ka dinya sugan gitu kan. Syarat-syaratna pami hoyong Jadi murid atau kapilih gitu, apa dipilih apa nentuk dari itu. kami jadi muridna kanggo Eyang Surya Kencana mah seseueurna anu dipilih ku anjeunna Itu bisa maksa hoyong-hoyongan gitu kan. Pami ya. janten jasad mah dipilih ku anjeunna nyalira. Pami mungkin jin dari bangsa gaib ya Kang ya. Nah, kalau misalkan dari bangsa gaib beliau kan bisa masuk. Bisa masuk ke dalam kerajaannya dan bisa menjadi murid salah satu dari muridnya. Nah, tapi ada pertarusan itu. Kalau saya pribadi, saya rasa sudah cukup. Mungkin Kang Ridwan gimana? Sudah puas? Atau masih ada pertanyaan yang belum diutarakan? Udahlah segitu aja mewakili masalah Tuas. Mungkin tarik kesimpulannya berarti adanya Eyang Prabu Surya Kencana di Gunung Lembu itu beliau untuk menapaki jejak leluhurnya, yaitu Eyang Prabu Siliwangi yang mungkin tidak banyak dikenali oleh masyarakat sekitar Gunung Lembu juga. Jadi saya tegaskan ulang bahwa kenapa di Gunung Lembu ada tapak tilas Eyang Surya Kencana, yaitu seperti yang Kak Arey katakan bahwa untuk meneruskan leluhurnya yang pertama ayahnya ya, Raden Arya Winata Nudatar yang pertama beliau menyiarkan itu di Cikarang, sehingga beliau memilih Gunung Lembu sebagai pusat tirakat atau tafakur beliau. Makanya di sana ditemukanlah makom petilasan. Ya, sebenarnya banyak gitu. Iya. Jadi salah satu lah ya. Nah, salah satunya di Gunung Lembu. Karena Dan kebetulan juga Gunung Lembu itu banyak pusat-pusat tempat orang-orang tirakat nah, dulu. jadi ada bekas orang-orang terdahulu, sehingga kalau ibaratkan radar itu ada sinyal, ada koneksi di Gunung Lembu yang menarik beliau untuk melaksanakan tirakat di sana. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kang, kalau boleh saya potong berbicaranya. Ya. Saya juga ingin menegaskan kepada sahabat TKP ataupun yang menonton channel kami, kalian jangan terlalu menelan mentah-mentah pembicaraan kami, kaji dulu, olah dulu lah gitu, jangan ditelan mentah-mentah. Kami tidak memaksakan apa yang kami bicarakan ini Untuk kalian percayai. Anggaplah ini dongeng, kalau ada positifnya ambil gitu. Kami cek orang Sunda mah dina caritaan dongeng itu seueur silokana gitu nya Kang ya. Jadi Janten telan tah gitu. anggapnya dongeng lah gitu kan. Berating. Sahabat, barusan merupakan hasil ngaji carita atau istilahnya dongeng. Mungkin cukup sekian ya konten kita kali ini.
Jangan lupa bagi kalian pencinta sahabat TKP untuk nge-like, subscribe, dan juga nge-share video kita. Dan tunggu video selanjutnya yang insya Allah kami akan lebih rajin lagi, lebih giat lagi untuk mengupload video-video yang lebih bermakna tentunya. Sekian dari kami, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.